Hari ini, hari Jumat, tanggal 12 September tahun 2025. Sebelum kita beraktivitas, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih Tuhan sudah menjaga kita, memberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang bagi berlimpah. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah, kita akan mendengarkan lagu-lagu rohani dari PKJ lengkap Kidung Jemaat.
memanjat pohon pun kulakukan. Angkatlah hatimu pada Tuhan,
Kita masuk dalam ibadah pagi, ibadah syukur. Suara Injil Renungan Pagi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam segala keadaan kita. Rencana Tuhan yang baik pasti terjadi atas setiap kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang berkuasa dan berdaulat atas semuanya. Terima kasih untuk hari baru ini kami boleh ada lagi karena anugerah-Mu dan karena rencana Tuhan yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9. Tertulis demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, di antara sekian banyak penduduk dunia saat ini yang telah melewati angka 8 miliar orang, sebagian di antaranya tidak percaya akan eksistensi Tuhan. Saudara dan saya tentu termasuk orang yang percaya akan eksistensi Tuhan. Tapi uniknya saudara, di antara sekian banyak orang yang percaya akan keberadaan Tuhan, ada sebagian yang tidak percaya akan eksistensi setan. Eksistensi iblis ataupun setan, bagaimanapun juga, perlu untuk kita akui. Iblis itu memang ada. Alkitab menyatakannya demikian. Firman Tuhan telah menyebutkan akan keberadaan iblis. Mengakui eksistensi iblis bukan berarti kita memberikan kekuasaan kepada iblis. Tapi pengakuan akan eksistensi iblis membuat kita mengerti bagaimana kita harus bersikap dalam peperangan rohani. Karena iblis adalah musuh kita, jadi kita harus tahu akan eksistensinya, supaya kita tahu bagaimana cara untuk menghadapinya. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9 ini dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Iblis bukanlah pribadi yang abstrak, bukan juga sebuah personifikasi dari hawa nafsu dunia. Iblis adalah pribadi, roh yang nyata, yang dulunya adalah malaikat yang agung, malaikat yang melayani Tuhan, tapi karena kesombongan dan pemberontakannya kepada Tuhan, maka dia dibuang dan dilemparkan keluar dari surga. Ada satu tujuan dari iblis, yaitu dia ingin membinasakan kita, manusia. Dia selalu mencari cara untuk menjatuhkan dan menyeret kita kepada kebinasaan kekal. Dalam Yohanes 10 ayat 10 di situ dikatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itulah tujuan iblis. Caranya adalah dia membutakan hati dan pikiran orang-orang yang tidak percaya. Dan kepada orang-orang yang percaya dia berusaha untuk menipu daya supaya kita kehilangan iman kepada Tuhan. Dalam batasan tertentu, iblis punya kekuasaan. Tapi kekuasaan iblis tidak sebanding dengan kekuasaan Tuhan. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Dia adalah Allah yang Maha berdaulat atas semuanya. Iblis tidak berkuasa untuk melawan Tuhan. Dan karena itu untuk melawan iblis,
kita perlu melekat selalu kepada Tuhan. Saudara dan saya tidak bisa melawan iblis sendirian dengan kekuatan kita. Kita perlu Tuhan Yesus untuk kita mengalami kemenangan. Setiap hari, saudara, kita berada di dalam medan peperangan rohani. Di rumah atau di tempat kerja, di sekolah, dan dimanapun kita berada, itu adalah medan peperangan rohani. Dan kita perlu berjaga-jaga selalu. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan manusia, tapi peperangan kita sesungguhnya adalah melawan iblis. Manifestasi serangan iblis bisa macam-macam. Dia bisa menakut-nakuti kita atau memperdayai kita dengan pemikiran yang salah dan menyimpang dari kebenaran. Iblis bisa memanfaatkan situasi untuk membuat kita tergoda dan terjatuh ke dalam dosa. Iblis juga bisa merasuki manusia dan membuatnya mengalami penderitaan. Tapi apapun bentuk serangan dan manifestasi kuasa iblis, kita dapat selalu berkemenangan dengan kuasa di dalam Tuhan Yesus. Kalahkan iblis dengan iman, dan bukan iman sekedar iman, tapi dinyatakan di sini dengan iman yang teguh. Lawan iblis dengan iman yang teguh. Jangan buka pintu bagi iblis. Kalau saudara hidup dalam dosa, itu namanya saudara membuka pintu bagi dia. Hiduplah selalu dalam kebenaran. Akui dosa kalau kita telah terjatuh dalam dosa, dan kembali hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, agar iblis tidak mengambil tempat dalam hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, mengetahui akan eksistensi iblis tidak bertujuan supaya kita takut, tapi supaya kita mengerti dan menyadari bahwa kita harus bersikap benar, berjaga-jaga, taat pada firman Tuhan, dan hidup dalam iman yang sungguh, supaya kita berkemenangan atas segala tipu daya dan kuasa setan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu memberikan kami kekuatan dan sukacita. Dalam Engkau Tuhan ada kuasa, ada kemenangan. Iblis dikalahkan. Kami tidak akan kalah oleh iblis, sebab kami ada bersama dengan Engkau Tuhan Yesus, yang berkuasa dan maha kuasa atas segala-galanya. Kuatkan iman kami semua, dan tuntun kami Tuhan untuk selalu hidup dalam kebenaran, meninggalkan dosa supaya pintu-pintu bagi iblis tertutup, dan kami selalu ada dalam lingkupan kuat kuasa dan hadirat Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Pakai kami Tuhan untuk kami menjadi alat-Mu, membebaskan orang-orang yang terbelenggu, mengalahkan kuasa iblis, dan menyatakan kemenangan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin kami agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan, berikan kekuatan, berikan sukacita, berikan kesembuhan, pemulihan, kelepasan, dan kemenangan, dan nyatakan mujizat-Mu yang ajaib bagi setiap kami yang membutuhkan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali.
dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.